Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu Rifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya lihat lelah sekali Bu Eli ini, matanya seperti mata panda. Iya, gitu kah? Iya nih Bu, lumayan capek karena saya banyak kerjaan belakangan ini, tidak hanya mengajar saja seperti itu. Kurang tidur juga ya, sepertinya. Iya, pasti. Karena banyak kerjaan yang sifatnya menuntut gitu Bu. Jadi makanya hari ini saya khusus nih ketemu sama Ibu untuk bisa bertukar pikiran, mengarahkan saya untuk mencapai sebuah solusi dari keresahan hati saya belakangan ini gitu Bu. Oke, begitu. Kira-kira apa yang Bu Eli harapkan atau yang ingin Bu Eli capai dari coaching kita sore hari ini? Dalam ini sih Bu, bisa karena beberapa hari ini terlalu banyak tugas yang menumpuk dengan program yang berbeda-beda. Saya ingin bisa fokus dan bisa tetap menjadi pengajar yang profesional, yang penuh semangat tanpa mengabaikan satu atau dua tugas yang lainnya seperti itu. Boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab Bu Eli tadi kurang bersemangat? Bisa diceritakan kepada saya Bu Eli? Ini sih Bu, karena hari ini kan kayak misalnya hari ini saja PPG, kemudian sorenya harus presentasi kegiatan guru penggerak, itu terlalu ibaratnya banyak hal-hal yang mesti saya lakukan dalam waktu bersamaan. Jadi terkadang sedikit banyak mengganggu fokus saya. Ditambah terkadang ada juga tugas di luar itu yang sifatnya mendadak. Jadi hal yang harus saya kerjakan nih, pertama saya fokus di awal, tiba-tiba karena sifatnya mendadak tadi tuh langsung buyar, hilang fokus saya. Jadi nggak tercapai secara optimal hasil yang diharapkan. Oh, itu tadi yang mengganggu fokus. Kemudian tadi ada kurang bersemangat. Nah, apa sih yang menyebabkan atau mengganggu Bu Eli itu sehingga Bu Eli menjadi kurang bersemangat? Nah, itu tadi Bu, karena banyaknya pekerjaan yang saya lakukan, terkadang rekan-rekan teman saya sedikit kok pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi pandangan-pandangan seperti itu yang terkadang menurunkan semangat saya. Teman-teman sedikit ada yang menyemangati, tapi ada juga yang kurang menyemangati. Mereka tidak melihat apa yang sudah saya lakukan, mereka hanya melihat dari hasilnya saja. Jadi penilaian-penilaian rekan kerja saya itulah terkadang sedikit banyak membuat saya tidak semangat lagi gitu. Ditambah terkadang lingkungan kerja juga aturan-aturannya itu bersifat tetap, tidak fleksibel. Jadi saya harus tidak mau dituntut untuk melakukan itu, seperti itu. Oke. Lalu Bu Eli sendiri sebenarnya ingin menjadi guru yang profesional, begitu ya Bu Eli ya? Nah, apa sebenarnya definisi dari profesionalitas Bu Eli sebagai guru seperti apa sih yang Bu Eli harapkan dari menjadi guru yang istilahnya memang jati diri sebagai guru itu ada dalam diri Bu Eli, itu apa sih? Itu tadi Bu, masuk kelas tepat waktu, kemudian saya tidak hanya sekedar memberikan tugas saja ke anak, tapi juga bagaimana caranya dalam proses pembelajaran tadi saya ikut masuk ke peserta didik gitu. Jadi tidak hanya untuk menghabiskan waktu pembelajaran,
sudah selesai tugas saya, tetapi juga ikut serta dalam proses menuntun anak-anak tadi. Karena kan kita tahu bersama bahwasanya dalam proses pembelajaran itu siswa butuh fasilitator yang memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran. Nah, ini ketika saya sibuk mengurusi pekerjaan saya yang lain, saya merasa hilang gitu, Bu. Saya sebagai guru yang profesional itu rasanya belum ada di situ. Dan ini saya rasakan. Oke, begitu ya. Kalau yang saya tangkap tadi, Bu Eli ini sepertinya membutuhkan agenda atau semacam rundown gitu ya, agar Bu Eli tetap bisa fokus dengan tugas Bu Eli mungkin di luar jam mengajar, mungkin seperti tugas tambahan begitu ya Bu Eli ya. Yang saya rasakan sih Bu, sebenarnya dari upaya saya untuk bisa memunculkan fokus tadi serta semangat tadi, saya rasa iya, dengan penjadwalan yang ketat, yang terencana, sehingga perencanaan tugas saya tadi itu sistematis gitu, tidak ada yang tumpang tindih atau tidak ada yang tertinggalkan. Jadi saya rasa dengan membuat jadwal kegiatan yang dapat dilihat dan dipantau setiap harinya, serta mampu menyusun rencana yang tepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Itu sih yang saya rasakan kira-kira untuk bisa mencapai supaya saya bisa fokus, Bu. Bisa kasih contoh, misalnya nih dalam satu hari 24 jam itu, misalkan dari jam sekian, ini yang berhubungan dengan rencana yang nanti Bu Eli buat, rencana aksi ya kan. Bisa kasih contoh mungkin sedikit dari 24 jam ini Bu Eli mau ngapain nih dari jam segini sampai segini, seperti itu. Misalnya nih Bu, kalau jam kerja saya tuh kan dimulai 7.15 saya hadir tepat waktu ke sekolah. Kemudian 15 menit di awal saya mempersiapkan segala perangkat pembelajaran yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Setelah itu masuk ke kelas, membimbing peserta didik, diikuti dengan mengikuti langkah-langkah kegiatannya. Nanti setelah selesai mengajar, baru pada tahap selanjutnya saya ikuti kegiatan selanjutnya. Misalnya nih, pukul 3 selesai kegiatan pembelajaran, saya melaksanakan kegiatan PPG. Jadi saya melakukan kewajiban saya dulu, mengajar, baru saya ikut kegiatan selanjutnya. Dan untuk penyelesaian tugas, misalnya kayak PGP ini kan ada tugas, Bu. Mungkin saya rencanakan pukul 18.30. Nah, itu bisa mulai saya kerjakan sampai pukul 10 misalnya, baru waktu istirahat, begitupun seterusnya keesokan harinya. Oke, sepertinya Bu Eli sudah komitmen ya. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak komitmen lain yang bisa menjaga rencana Bu Eli ini ke depannya nanti agar tetap berjalan sesuai yang Bu Eli harapkan dari coaching sore hari ini? Ya sih, mungkin saya bagaimana caranya untuk bisa menjadwalkan kegiatan yang sudah saya inginkan tadi, menyusunnya benar-benar kita susun dalam tabel yang terencana. Selain itu, meminta dukungan daripada teman sejawat, rekan-rekan kerja saya, mengingatkan saya jika saya lupa, kemudian komunikasi juga serta dukungan dari kepala sekolah sepertinya juga saya harapkan. Ada nggak prioritas utama dalam menjalankan rencana yang mau Bu Eli terapkan nantinya ini? Prioritas utama saya sih itu tadi, menyusun rencana
rencana yang tepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur kegiatan. Oke. Dan tadi saya sudah mendengar juga bahwa yang Bu Eli butuhkan atau dukungan semacam itu ya, itu kan tadi ada rekan sejawat. Apakah tadi kepala sekolah juga dapat mendukung Bu Eli? Benar sekali, Bu. Karena kalau kepala sekolah itu kan punya peranan tersendiri di sekolah. Kita senang, kita semangat di sekolah itu jika ada dukungan dari kepala sekolah. Karena beliau adalah yang mengukur, mengevaluasi hasil kerja kita. Jadi tanpa dukungan dan motivasi beliau, rasanya yang sudah kita lakukan itu kayak tidak ada nilainya. Jadi sedikit banyak, kalau kata saya, dukungan kepala sekolah itu sangat penting sekali. Iya, betul Bu Eli. Saya setuju dengan Bu Eli bahwa dukungan dari kepala sekolah itu memang sangat penting karena beliaulah atasan kita, begitu ya Bu Eli ya. Iya. Kira-kira masih adakah lagi yang mau Ibu Eli sampaikan sebelum saya menyimpulkan dari coaching kita sore hari ini, Bu Eli? Sepertinya cukup ya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa komitmen untuk melaksanakan rencana aksi saya, sehingga dari kegiatan yang saya lakukan tadi saya bisa tetap semangat, tetap fokus, dan bisa menjadi guru yang profesional bagi peserta didik saya. Oke, memang kesimpulan coaching kita hari ini betul dari Bu Eli, bahwa Bu Eli memang bisa menyusun rencana aksi yang terjadwal agar Bu Eli tetap bisa fokus dalam mengerjakan tugas Bu Eli, kemudian tetap semangat walaupun penilaian rekan sejawat kita yang kurang baik, tapi tetap semangat, dan Bu Eli bisa menjadi guru yang profesional, begitu ya Bu Eli. Oke, tetap semangat Bu Eli, dan mungkin coaching kita sampai ini saja. Lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi kembali. Iya, Bu. Terima kasih. Saya harap juga kita Assalamualaikum. bisa tetap coaching sehingga bisa berhasil tidak apa yang kita rencanakan hari ini. Iya betul. Seperti sharing dari aksi yang sudah kita lakukan bagaimana. Boleh Bu Eli, boleh mungkin kita jadwalkan di lain waktu aja. Terima kasih Bu Eli. Mungkin waktulah yang memisahkan kita pada coaching sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh Bu Eli. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ya.